Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis peserta didik. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yakni ada saya sendiri Lailatul Mawfirah, yang kedua ada Afkarina, yang ketiga ada Muhammad Iftahuddin, yang keempat ada Muhammad Rafli, yang kelima yang terakhir yakni ada Rizky Wahdina. Di sini kami akan mempresentasikan, akan menjelaskan tentang sebuah judul yakni analisis peserta didik. Dalam materi kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ada karakteristik umum dari peserta didik, yang kedua yakni ada bakat dan minat peserta didik, yang ketiga ada intelijensi, yang keempat ada motivasi, yang kelima ada gaya belajar, dan yang terakhir yakni ada kemampuan awal dari peserta didik. Baik, di sini saya Lailatul Mawfirah dengan NIM 20310101004. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik umum dari peserta didik. Nah, karakteristik umum peserta didik seperti perbedaan budaya, agama, ras, suku bangsa, gender, maupun status sosial itu sangat berguna dalam pembentukan model desain pembelajaran. Nah, begitupun karakteristik khusus seperti gaya belajar siswa, kecerdasan siswa, maupun lingkungan belajar siswa itu juga sangat mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Nah, jadi setiap siswa, masing-masing siswa juga pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu kondisi yang dialami siswa ini juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Jika kondisi yang terdapat pada siswa tersebut ini mendukung, maka proses pembelajaran juga akan berlangsung dengan baik. Begitupun sebaliknya, jika kondisi tidak mendukung, maka pembelajaran tidak dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, di sini guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, dan juga guru ini harus mengetahui keadaan atau kondisi yang sebenarnya terjadi pada peserta didiknya. Nah, identifikasi pada peserta didik tersebut, baik individu ataupun keseluruhan ini mutlak diperlukan. Jadi sangat diperlukan. Sebagai apa? Sebagai bentuk upaya untuk pengambilan langkah selanjutnya, seperti pengambilan langkah untuk mengambil strategi pembelajaran yang tepat, kemudian model pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan, kemudian juga komponen-komponen penyusun lainnya dalam proses pembelajaran. Dalam sebuah bukunya, Sardiman mengatakan ada 3 karakteristik penting yang harus guru ketahui, yakni yang pertama ada karakteristik berkenaan dengan kemampuan awal siswa seperti kecerdasan siswa dan lain sebagainya. Yang kedua ada karakteristik yang berkenaan dengan lingkungan, dengan status sosial maupun latar belakang siswa. Dan yang terakhir yakni ada karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan kepribadian siswa. Nah, oleh karena itu, jadi di sini guru memiliki peran yang sangat penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang sedang peserta didiknya alami. Nah, jadi dalam sebuah proses pembelajaran, guru harus selalu memantau perubahan yang terjadi pada diri masing-masing peserta didik, baik itu sebelum pembelajaran dimulai, saat pembelajaran dimulai, dan setelah pembelajaran dimulai atau pasca pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahdina dengan NIM 2021101010060. Di sini saya akan menjelaskan materi bakat dan minat peserta didik. Ada 3 aspek bakat, yaitu perseptual, psikomotorik, dan intelektual. Nah, aspek perseptual yaitu meliputi kemampuan dalam memberikan penilaian atau pemahaman terhadap sesuatu. Dan aspek psikomotorik itu meliputi kemampuan fisik, kecepatan gerak, ketelitian, dan kecepatan koordinasi, serta keluasan anggota tubuh. Dan aspek intelektual yaitu meliputi kemampuan mengingat dan mengevaluasi suatu informasi. Bakat dan kecerdasan itu merupakan 2 hal yang berbeda namun saling keterkaitan. Bakat adalah kemampuan yang merupakan sesuatu yang melekat dalam diri seseorang atau inherent. Nah, bakat peserta didik yang dibawa sejak lahir itu terkait dengan struktur otaknya atau kecerdasannya. Peserta didik berbakat adalah peserta didik yang mampu mencapai prestasi yang tinggi karena
mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul. Adapun pengertian dari minat yaitu seberapa besar seseorang merasa suka atau tertarik kepada sesuatu. Minat adalah dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Nah, minat tersebut merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat dan keberadaannya. Nah, minat di sini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu minat pribadi atau personal interest dan minat situasional. Nah, minat pribadi ini yaitu ciri pribadi individu yang relatif stabil. Nah, minat pribadi ditujukan pada suatu kegiatan yang spesifik, misalnya olahraga, di bidang olahraga, ilmu pengetahuan musik, tarian, komputer, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan minat situasional yaitu minat yang ditumbuhkan oleh kondisi atau faktor lingkungan, misalnya peran pendidikan formal, informasi yang diperoleh melalui sebuah buku, internet, maupun televisi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftahuddin dengan NIM 20410101036 akan membahas tentang materi yang selanjutnya, yakni intelijensi peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelijensi merupakan daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru yang membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan dengan fakta atau kondisi baru. Ada beberapa pengertian intelijensi menurut para ahli. Yang pertama menurut Super dan Cites. Intelijensi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau belajar dari pengalaman. Kemudian menurut Garrett, intelijensi setidak-tidaknya mencakup kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang memerlukan pengertian serta menggunakan simbol-simbol. Kemudian pengertian intelijensi menurut Sumantri adalah kemampuan umum seorang dalam memecahkan masalah dengan cepat, tepat, dan mudah. Seseorang bisa dikatakan memiliki perilaku intelijen bila ia memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal penting dari situasi yang dihadapi dan mampu memberikan pemecahan situasi dengan baik. Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa intelijensi merujuk kepada bagaimana cara peserta didik bertingkah laku dan bertindak. Dalam kata lain, intelijensi merupakan faktor internal yang mencakup keseluruhan kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik untuk menyesuaikan diri pada pembelajaran secara tepat dan efektif. Aspek-aspek intelijensi dapat meliputi bagaimana peserta didik memperhatikan, mengamati, mengingat, menghayal, memikirkan, serta bentuk-bentuk kegiatan mental lainnya dalam proses pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi sehingga mengakibatkan adanya perbedaan intelijensi antara seseorang dengan orang yang lainnya. Yang pertama, pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan kita yakni dapat atau tidaknya memecahkan suatu masalah atau soal itu pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. Kemudian yang kedua, kematangan. Setiap organ di dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ fisik maupun psikis. Yang pertama, pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan kita yakni dapat atau tidaknya memecahkan suatu masalah atau soal itu pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita.
Kemudian yang kedua, kematangan. Setiap organ di dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, pembentukan, yaitu segala sesuatu keadaan yang berada di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Kemudian yang terakhir, minat. Minat mengarahkan perbuatan kepada sesuatu tujuan yang merupakan dorongan bagi perbuatan itu yang dapat menjadi faktor perbedaan intelijensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aryadi dengan NIM 22101010054. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang motivasi. Motivasi berasal dari kata lain, motif, yang berarti dorongan, atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Motif tidak berdiri sendiri tapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun internal. Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang yang senang membaca tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin membaca buku-buku untuk dibacanya. Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan, kegiatan yang dilakukan, misalnya kegiatan belajar, maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh, seorang itu belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan untuk mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya atau temannya. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aftarina, NIM 20410101112. Di sini saya akan menjelaskan poin E, gaya belajar. Nah, gaya belajar seperti biasa kita ketahui, apa sih gaya belajar ini ya? Gaya belajar mungkin dari teman-teman sudah tahu, gaya belajar adalah sesuatu kebiasaan atau apa yang melekat pada diri individu, bagaimana kebiasaan saat belajar, mudahnya dalam menangkap materi pelajaran itu menggunakan gaya belajar apa. Nah, gaya belajar apa ini biasanya kan peserta didik mempunyai macam-macam karakteristik. Nah, melalui macam-macam karakteristik juga berarti ada macam-macam gaya belajar, karena peserta didik memiliki karakternya masing-masing. Nah, macam-macam gaya belajar peserta didik ini perlu kita ketahui, ada 1 gaya visual, 2 auditory, dan ketiga kinestetik. Nah, gaya belajar visual ini, visual dari visualnya aja kita udah tahu kalau sebenarnya gaya belajar visual adalah melalui indera penglihatan atau menggunakan mata. Nah, apa sih contoh-contohnya? Berarti peserta didik yang menggunakan gaya belajar visual biasanya cenderung menggunakan gambar-gambar, video, atau benda-benda nyata. Nah, peserta didik yang menggunakan gaya belajar ini biasanya lebih memperhatikan bahasa tubuh dan muka, ekspresi guru untuk memahami materi yang diajarkan. Nah,
Untuk gaya belajar visual ini berarti seorang guru sebaiknya menggunakan metode media belajar yang menyangkut dengan gambar, video dalam proses penyampaian materinya. Nah, ciri-ciri peserta didik menggunakan gaya belajar visual ini yakni berarti mementingkan penampilan, cara bicara, lebih suka mencatat atau menggambar, ya lebih coret-coret seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada auditory. Auditory yakni kita ketahui bahwa gaya belajar melalui indera pendengaran. Berarti cenderung dengan contohnya itu peserta didik yang belajar menggunakan mendengarkan seperti audio, radio, atau hanya seperti sekarang itu podcast seperti itu. Jadi ciri-cirinya ini juga bisa seperti lebih suka berdiskusi, tapi tidak suka membaca seperti itu. Jadi lebih sering mendengarkan dan tukar pikiran untuk menambah pengetahuannya, untuk dia lebih mudah memahami pelajaran itu di situ. Nah, lalu bagaimana si guru untuk media pembelajarannya? Berarti lebih sering mendengarkan musik seperti itu. Nah, yang ketiga yakni gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik dari kinestetik itu mengandalkan gerakan tubuh dan sentuhan sebagai cara belajarnya. Berarti contohnya bisa kita sebut atau ciri-ciri peserta didik dengan menggunakan pembelajaran ini belajarnya dia memahami pelajaran atau sesuatu itu dengan bergerak dan tidak hanya diam tapi juga olah tubuh gitu. Biasanya menggunakan metode bermain, mengajak, kalau semuanya kita sebagai guru seharusnya mengajak peserta ini didik untuk berkontribusi dalam pembelajaran, entah itu dalam metode bermain tadi, mengajak peserta didik membaca materi serta menggunakan objek yang sesungguhnya, praktik kayak seperti itu. Dan cara menghafalnya yaitu dengan berjalan atau dipraktekkan dengan gerakan. Nah, gaya belajar peserta didik dalam lingkungan belajar biasanya bervariasi juga. Maka oleh karena itu dari ketiganya ini peserta didik dari berbeda-bedanya ini peserta didik harus mampu dan pandai memilih strategi, model, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi gaya belajar peserta didik. Nah, faktor yang mempengaruhi gaya belajar itu ada dua, yakni faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu dalam diri sendiri, yang kedua faktor ekstern dari luar. Nah, faktor intern ini apa aja sih? Nah, yang faktor intern adalah faktor seperti jasmani dan psikologi. Nah, jasmani ini biasanya berupa kesehatan. Maka kalau semuanya dari peserta didik kesehatannya terganggu, maka pembelajarannya juga dia terganggu. Nah, yang kedua psikologi. Nah, psikologi ini mental, mindset peserta didik, motivasi, minat, bakatnya, intelijensinya, dan keterampilan, kematangan dalam pembelajaran yang akan dipelajari. Sedangkan faktor ekstern yakni bisa kita ketahui misalnya kalau kita ada di faktor keluarga, faktor lingkungan, masyarakat, dan faktor sekolah. Nah, faktor keluarga itu kayak gimana? Nah, faktor keluarga biasanya cara mendidik orang tua dan pengaruh peserta didik bagaimana diperlakukan sebagai biasanya seperti apa. Nah, kalau semuanya faktor sekolah biasanya itu cara mengajarnya guru, cara fasilitas, kurikulum, tata tertib, hubungan antar siswanya juga. Nah, yang selanjutnya ada faktor lingkungan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi meliputi seperti cara bergaul, bagaimana bentuk kehidupan di sekitar lingkungan hidupnya. Selanjutnya poin F, kemampuan awal. Nah, kemampuan awal peserta didik ini penting karena
dalam pembelajaran, untuk melanjutkan pembelajaran atau strategi apa yang diperlukan oleh peserta didik dan apa yang akan dipelajarkan oleh peserta didik, itu kita harus mengetahui kemampuan awal peserta didik. Nah, kemampuan peserta awal ini maksudnya apa sih? Nah, kemampuan awal ini yakni pemahaman, pengalaman, pengetahuan, dan segala sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik sebagai pengetahuan awal atau prior knowledge. Nah, di sini apa sih pentingnya tahu itu karena sebelum kita melakukan pembelajaran, sebelum kita memberikan materi pembelajaran agar peserta didik mampu menerima pembelajaran yang baru, entah itu pembelajaran yang sudah diketahuinya atau belum pernah diketahuinya, itu sangat mempengaruhi. Misalnya kita akan mempelajari pembelajaran fikih sholat. Ada peserta didik yang belum pernah belajar sama sekali, ada yang sudah tahu, sudah ada dasarnya. Nah, maka disitulah perbedaan yang kita harus ngasih pembelajaran ini lanjut dengan metode apa, atau dilakukan secara awal lagi pengenalan seperti itu. Atau kalau sebelumnya udah tahu ini peserta didik sudah ada dasarnya tentang fikih sholat, kita hanya tinggal melanjutkan atau pematangan saja. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.